Setiap ustadz, setiap ulama, kiai, mubalik sering menyampaikan bahwa hal yang patut kita syukuri adalah nikmat keimanan. Biasanya disampaikan, mari kita bersyukur atas nikmat iman, Islam dan ihsan. Karena memang kalau soal iman ini adalah sesungguhnya harta kita yang paling berharga. Kalau hari ini kita diizinkan oleh Allah bisa ngucapin kalimat syahadat, masih banyak orang yang tidak mau mengucapkan kalimat syahadat dan meyakininya. Bahkan memang soal hidayah keimanan adalah memang miliknya Gusti Allah. Sekelas Kanjeng Nabi sekalipun masih belum bisa mengislamkan paman beliau, paman Abu Thalib. Padahal kurang apa paman Abu Thalib? Nabi Muhammad kecil jadi yatim, paman Abu Thalib yang merawat. Nabi Muhammad nunut hidup juga di rumahnya paman Abu Thalib. Nabi Muhammad jadi nabi, dicaci, dimaki, dihina, bahkan mau diancam dibunuh, yang membela adalah paman Abu Thalib. Tapi sayang sekali sampai umur beliau paman Abu Thalib tidak berkesempatan untuk mengucapkan kalimat syahadat. Maka kalau kita nih bisa ngucapin kalimat syahadat, oh itu nikmat yang luar biasa. Besok di hari kiamat nih Bapak Ibu, orang-orang kafir, orang-orang yang di dunianya gak sempat ngucapin kalimat syahadat, itu pengen membeli keimanan, pengen membeli kalimat tauhid, pengen membeli kalimat syahadat. Tapi Allah menyatakan bahwa keimanan itu, kalimat syahadat ini tidak akan bisa dibeli meskipun dengan emas sebesar bumi. Walau iftada bih, bahkan lebih dari itu. Jadi kalau ditimbang Pak, ditimbang, keimanan kita itu nilainya itu lebih mahal daripada emas sebesar bumi. Jenengan bisa bayangkan emas sebesar bumi itu berapa duit ya? Wong yang korupsi 100 triliun aja itu duitnya bisa ngebaki masjid Pak. Duitnya itu bisa banyak satu ruangan, satu gedung. Apa ini emas besar bumi? Orang kafir gak bakal bisa mampu membeli. Maka kalau kita ini dikasih kesempatan oleh Allah untuk bisa ngucapin kalimat syahadat, kita nih jadi orang Islam, ya entah itu Islam betulan, maksudnya Islam betulan itu Islam yang karena kesadaran atau Islam karena warisan, tidak masalah, tidak masalah. Kita ini ada yang Islamnya mu'alaf. Dulunya non muslim, karena berpikir akhirnya pindah Islam. Oke, bagus. Ada juga kita ini yang paling banyak Pak, yaitu apa? Islam warisan ya. Kenapa kamu kok Islam? Ya karena ayah saya Islam, ibu saya Islam, mbah saya Islam, ya saya juga Islam. Itu pun tidak mengapa. Karena Nabi memang menyatakan kullu mauludin yuladu ala fitrah fa abawahu yuhawidanihi ayumajisanihi ayunasironihi. Setiap bayi dilahirkan fitrah, suci. Orang tuanya lah yang membentuk dia menjadi Nasrani, Majusi atau Yahudi. Jadi kalau Islamnya kita kok Islam karena warisan, tidak masalah. Memang begitu kodrat dari Allah yang ditetapkan untuk kita. Tapi apapun itu Bapak Ibu, kok kita ini Islam, kok kita ini beriman, oh itu nikmat yang luar biasa, yang patut kita syukuri setidaknya biqaulina alhamdulillahi rabbil alamin. Sholawat serta salam semoga senantiasa tercurah pada junjungan kita Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat dan pengikut beliau hingga akhir zaman. Ibu dan bapak jamaah rahimakumullah, kita masih akan melanjutkan tentang takwa. Kalau kemarin kami sampaikan bahwa tujuan orang berpuasa adalah
takwa. Pengertian umumnya adalah melaksanakan perintah dan menjauhi larangan. Tetapi yang patut diingat ibu bapak bahwa kita ini sebagai orang Islam tidak cuma hablum minallah, tidak hanya sebatas sholat, tidak cuma sebatas zakat puasa selesai. Tetapi kita sebagai manusia umat Islam tidak cuma hablum minallah, tapi juga hablum minannas. Hubungan baik kepada Allah, hubungan baik kepada manusia. Nah, takwa aslinya menuntut kita, meminta kita untuk bisa berhubungan dengan Allah dengan baik, berhubungan dengan manusia pun dengan baik. Ada banyak sekali tanda takwa di dalam Al-Quran. Kalau dimulai dari surat Al-Baqarah, itu ada ayat wallazina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfikun, sampai ayat selanjutnya banyak sekali tandanya. Dalam kesempatan pagi ini kita akan sedikit mengupas takwa dalam pembahasan Imam Al-Khusairi. Ini kelihatannya tiap tahun sudah saya sampaikan, tapi namanya ngaji itu memang cuma mengingatkan dan mengingatkan. Jadi karena manusia itu termasuk kita ini tempatnya salah dan lupa, ya memang tugasnya adalah untuk mengingatkan dan mengingatkan. Menurut Imam Al-Khusairi, Bapak Ibu, takwa itu terdiri dari 4 huruf. Pertama adalah ta, qaf, wawu, dan ya. Yang masing-masing huruf ini adalah simbol dari sifat orang bertakwa, yaitu tawadu, qanaah, wara, dan yakin. Kita kok lulus dari Ramadan, seharusnya kita bisa memiliki 4 karakter ini. Kok kita lulus dari bulan puasa, ya kita harus bisa memiliki 4 sifat ini: tawadu, qanaah, wara, dan yakin. Mari kita bahas satu persatu sambil menunggu waktu duha dan tanya jawab. Yang pertama Bapak Ibu adalah tawadu. Tawadu dalam bahasa Indonesia adalah rendah hati. Dalam bahasa Jawa adalah andap asor. Ilmu yang paling tua diajarkan Allah kepada kita adalah ilmu tentang andap asor, ilmu tentang rendah hati. Kita bisa lihat bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala itu sangat membenci sikap sombong sebagai lawan dari sikap rendah hati. Ketika iblis, setan, diperintahkan untuk sujud kepada Nabi Adam, maka iblis menolak, tidak mau. Ditanya oleh Allah. Kalau Allah bertanya, Pak, kalau ada, kok panjenengan pernah dengar ayat atau hadis Allah bertanya, itu bukan karena Allah tidak tahu, Allah Maha tahu. Cuma karena sayangnya Allah pengen tahu bagaimana prosesnya, bagaimana hukum sebab akibatnya. Jadi kalau Allah tanya itu bukan karena Allah tidak tahu, tapi sebagai pendidikan untuk kita. Allah tanya pada iblis, kenapa kamu tidak sujud? Maka kata iblis adalah, ana khairum minhu, aku lebih baik daripada Adam. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Engkau ciptakan aku dari api, sementara engkau ciptakan Adam dari tanah. Api lawan tanah, menang api, kata iblis. Ini adalah ilmu paling tua, Pak. Dan Allah menolaknya. Jadi kalau dalam hati kita, nih, introspeksi untuk kami pribadi dan jamaah sekalian, kok dalam diri kita masih tertanam merasa lebih baik daripada orang lain, maka itu tandanya
kita belum tawadhu. Kenapa? Karena ini sifatnya iblis. Sifatnya iblis adalah dia mengaku merasa lebih hebat, lebih baik daripada orang lain. Yang diajarkan Nabi Adam kebalikannya. Kalau iblis itu sombong, sementara Nabi Adam andap asor. Apa bunyinya? Nabi Adam mengajarkan doa pada kita yang kita hafal, Rabbana zolamna anfusana wa ilam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, kami telah menzolimi diri kami sendiri, maka ampunilah kami, karena kalau tidak Engkau ampuni, maka kami termasuk orang yang merugi. Lah, ini adalah tanda orang yang andap asor, orang yang tawadhu. Caranya bagaimana tawadhu biar tidak sombong? Ikut Nabi Adam. Yaitu apa? Merasa dirinya banyak dosa. Merasa dirinya oke dosa nih. Itu adalah cara satu-satunya yang paling bagus, paling tepat biar kita tidak kemaki, Pak. Biar kita itu tidak sombong bahwa merasa diri kita itu banyak dosanya. Saya memang pejabat misalnya. Saya memang pejabat, tapi saya itu banyak dosanya. Saya enggak bisa dong sombong sama orang lain. Kenapa? Wong merasa banyak dosa. Jabatannya tetap, amanahnya tetap, tanggung jawabnya tetap. Tapi karena merasa banyak dosa, dia enggak punya kesempatan untuk kemaki, melebih-lebihkan daripada orang lain. Saya memang orang paling kaya di sini, tapi saya banyak dosanya. Karena merasa banyak dosanya, makanya kita nggak akan mengejek orang-orang di bawah kita. Saya memang paling pinter, titelnya oke. Saka titel depan ya, sampai titel belakang, wah kabeh komplit. Ya. Kabeh titel duwe, mung siji tok sing duwe, almarhum. Kabeh titel duwe, Pak. Tapi karena merasa banyak dosa, ya saya memang banyak titelnya, pendidikan saya tinggi, S1, S2, S3, S-Tech macam-macam, tapi saya banyak dosanya. Dengan merasa banyak dosa, insya Allah kita itu nggak punya kesempatan untuk merendahkan orang lain. Kenapa? Wong dewe kita sendiri merasa banyak dosanya. Apapun posisi kita, apapun kondisi kita, apapun status kita, kalau kita itu merasa dirinya banyak dosa, insya Allah kita itu bisa tertahan untuk kemaki, untuk sombong di atas orang lain. Ini adalah cara Allah Subhanahu wa taala memberikan pada kita pendidikan untuk tawadhu. Lah bulan Ramadan ini, Pak, bulan puasa ini, Allah memberikan pendidikan kita untuk minta ampun pada Allah. Untuk minta ampun pada Allah yang secara umum bisa kita pahami, biar kita sadar bahwa kita ini banyak dosa. Maka doa yang paling bagus ya, yang dibaca di bulan Ramadan adalah Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Jadi kalau kita di sholat nih, Pak, di sholat itu kan ada Rabbi firli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Kalau di depan itu adalah Rabbi firli, kalau di belakang adalah wa'fu anni. Aslinya sama-sama minta ampun pada Allah. Rabbi firli, ya minta ampun pada Allah, ya Allah ampuni kami. Wa'fu anni aslinya juga minta ampun pada Allah, ya Allah ampuni kami. Tapi kata wa'fu anni itu lebih dalam, lebih tajam daripada Rabbi firli. Kalau Rabbi firli, misalnya Rabbi firli wali walidayya atau Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat, itu kata dasarnya sama Rabbi firli. Kalau kita berdoa pakai Rabbi firli, dan kalau Allah mengampuni dosanya, itu adalah dosanya diampuni tapi catatannya masih.
catatan dosa kita masih ada. Kalau kita berdoanya Rabbighfirli. Tapi kalau berdoanya wa'fu anni, itu tidak cuma diampuni dosanya, tapi juga catatannya dihapus, ditip X, diputihkan. Jadi kalau kita nih Pak berdoa wa'fu anni dan kemudian diijabah oleh Allah, besok di hari akhirat kita dikasih rapot, misalnya dibuka rapotnya, kitab catatan amal, kita mikir-mikir, belum biyen kita ya aku tahu dosa iki kok neng kene ora ono. Kita biyen aku pernah dosa begini begitu, kok di catatan kok enggak ada. Bukan karena malaikat lupa, bukan karena Allah alpa, tetapi sudah dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu makna dari wa'fu anni. Jadi Allah mengajarkan pada kita di bulan suci Ramadan untuk merasa diri kita banyak dosanya, minta ampun pada Allah, sehingga kita itu tidak punya kesempatan untuk sombong, untuk kemaki, merasa lebih hebat, merasa lebih tinggi, merasa lebih dari apapun. Ini diajarkan oleh Allah demikian. Dan memang soal tawadhu ini Pak, ini memang soal iman dulu, ya, soal iman. Pemahaman tentang dirinya, merasa dirinya banyak dosa. Namanya tawadhu itu nggak bisa dibikin-bikin, ora iso digawi-gawi, ora iso acting. Ya. Ibaratnya kalau ada batu, batu sebagai tanda imannya berat, imannya ada. Ini kalau dicemplung ke banyu pasti akan tenggelam, pasti ke bawah. Diumbul-umbul tetap ke bawah. Kenapa? Karena imannya kuat, dia tetap andap asor. Tapi kalau imannya itu ringan, gabus, ya, styrofoam, busa, dilelep-lelep iya tetap neng dhuwur. Dilelep-lelep ya munggah meneh, kemaki meneh. Kenapa? Karena ini soal iman. Jadi ada pertanyaan, sebenarnya pertanyaan gampang ya. Untuk ngecek kita tawadhu atau tidak itu gampang. Pertanyaan pertama adalah, ada tidak orang di RT kita, di kampung kita, di komplek kita yang lebih baik daripada kita? Kalau jawabannya ada, memang oke. Ya, ada orang yang lebih baik daripada kita. Tapi kunci tawadhu itu yang kedua ini Pak. Ada enggak orang yang lebih hina, yang dosanya lebih banyak daripada kita? Kok kita jawabnya ada? Nah, berarti kita belum tawadhu, Pak. Kenapa? Merasa kita masih hebat, merasa kita dosanya sidik, merasa kita soleh. Nah, ini nggak boleh. Justru adalah kita merasa seolah-olah neng kampung kene iki, neng masjid iki, neng RT ku dosane paling akeh ya aku. Itu yang kita tanamkan dalam diri kita. Bukan untuk pesimis, ya. Bukan untuk melorot menjadi orang yang pemalu, rendah diri, bukan. Hanya untuk ini, mawas diri, agar kita tidak sombong, agar kita tidak kemaki. Dikasih jabatan oke, siap, ya. Dikasih tugas oke, siap. Dikasih rezeki oleh Allah, keuangan yang banyak oke, siap, enggak masalah. Tapi dengan meletakkan bahwa diri kita banyak dosa, banyak maksiat, nah ini membuat diri kita itu tidak merasa lebih baik daripada orang lain. Karena apa? Merasa diri lebih baik daripada orang lain, ya ini adalah sifatnya iblis. Iblis itu bilang, ana khairun minhu, aku lebih baik daripada dia. Ini menjadi PR, menjadi nasihat untuk kami dan jamaah sekalian untuk bisa meletakkan sesuatu dengan baik, sehingga kita itu bisa menjadi orang-orang yang tawadhu. Ini yang pertama, tawadhu. Yang kedua, Bapak Ibu, orang yang bertakwa itu adalah qanaah. Qanaah itu adalah merasa bersyukur dan merasa cukup. Merasa bersyukur dan merasa cukup.
Puasa itu Pak, Bu, melatih kita untuk merasa cukup dan bersyukur. Biasanya kalau mau berbuka puasa itu Pak, apalagi hari pertama, wah itu hawannya pengen dipangan kabeh. Ngabuburit nih kalau gorengan ini macam-macam, es tuh macam-macam, jajanan tuh macam-macam. Wah, hawannya ini pengen dituku kabeh, tindak kabeh. Tapi begitu azan berkumandang maghrib tiba, ini seteguk air minum saja, itu sudah cukup. Itu sudah mengenyangkan kita. Kemana nafsu yang mau menghabiskan satu magicom, mau kemana nafsu yang mau menghabiskan gorengan sak gerobak, udah hilang semua. Kenapa? Ini adalah pendidikan dari Allah bahwa kita itu harus merasa cukup, merasa bersyukur. Kita ini berbuka Pak, walaupun cuma air minum satu gelas teh hangat, itu pasti yang kita ucapkan adalah alhamdulillah. Nikmat banget bisa buka puasa. Senajan nembe-nembe tok, baru minum saja itu sudah kita bersyukur. Nah inilah yang diminta oleh para ulama. Kalau orang takwa itu ya harus qanaah, merasa bersyukur. Termasuk yang menjadi pikiran utama kita nih Pak. Yang bikin hidup kita ini susah. Yang bikin hidup kita nelongso itu kan karena mikir rezeki Pak biasanya. Karena kebutuhan akeh, utang rak lunas-lunas, tagihan sana sini, itu yang kadang membuat kita itu stres. Pengen kuwi rak didit kayak iso tuku, mumet karepe dhewe. Sebenarnya Bapak Ibu, kita ini jadi mumet karena kita ngurusi wilayahnya Allah. Rezeki itu wilayahnya Allah Pak. Tugas kita, wilayah kita adalah ikhtiar usaha kerja, usaha kita. Tentu saja dengan doa dan ibadah. Soal rezeki, ketetapan rezeki itu Allah yang ngatur. Kita itu rasa ngurusi bagian kuwi Pak. Karena kalau kita sadari Pak dalam kenyataan hidup, cara Allah membagi rezeki itu memang beda seperti cara kita membagi kepada manusia. Kalau misalnya di sini itu ada bagi-bagi duit misalnya, bagi-bagi duit, misalnya ada 4 orang, saya punya uang 100.000 misalnya, maka bisa jadi kalau kita manusia adil itu untuk selawe. Itu cara kita manusia. Tapi kalau caranya Gusti Allah, urung karuan ngono, Pak. Urung karuan selawe. Bisa jadi adalah 30, 10. Iso wae 50, 10, 15, 5.000. Iso wae 100.000, ora entuk. Cara Allah membagi rezeki beda dengan kita, Pak. Kenapa? Allah yang Maha tahu, Allah yang Maha pirsa, pertimbangan apa? Kenapa ini dapat 100, kenapa ini dapat selawe, ini kenapa dapat 5.000? Allah yang Maha paham. Lah itu adalah wilayahnya Allah. Wilayah kita adalah berusaha, berikhtiar. Yang bikin kita mumet ini biasanya soal rezeki. Makanya orang tua kita dulu ini memberikan filosofi lewat lagu anak-anak. Lagu anak-anak itu ada cicak-cicak di dinding, diam-diam merayap, datang seekor nyamuk, hap langsung ditangkap. Kalau kita lihat cicak itu kan nempel di tembok, Pak. Makanannya itu nyamuk, laron, dan semuanya bisa terbang. Ya kalau secara nalar yo ki piye nemplek ning tembok li panganane mabur entuke piye. Tapi memang itu wilayahnya Gusti Allah. Tugasnya cecak adalah diam-diam merayap. Tugasnya cecak adalah berusaha, berikhtiar, dia merayap. Rezeki itu sudah didatangkan, makanya datang seekor nyamuk, hap tinggal makan. Nah, tugas kita ini cuma ikhtiar, Pak, bergerak, diam-diam merayap.
Kok neng omah kok ora ono nggo buka. Yes, monggo diam-diam merayap ke masjid. Insyaallah engko entuk rezeki. Sing penting nggone aja pindah-pindah, panitiane ndak bingung. Kita tugasnya cuma poso wis diam-diam merayap ya. Golek takjil, golek jabulan akeh rak bejibun ya. Tugas kita diam-diam merayap, Pak. Insyaallah Allah ngasih rezeki yang memang dibutuhkan oleh kita semuanya. Jadi kalau kita ngomongin rezeki Bapak Ibu, saya lagi Allah itu beda dengan manusia cara membagi. Kalau manusia bisa podo, roto dibagi roto, tapi kalau Allah Maha tahu mana jalan surga kita. Lah kita ini memang dalam kehidupan tidak dipungkiri memang ada orang miskin, ada orang yang kaya. Ada orang mampu, ada orang tidak mampu. Ada orang konglomerat, ada kalungan melarat. Itu umum, Pak. Tapi mana yang selamat? Yang selamat yang qanaah, Pak. Yang merasa cukup dan bersyukur. Apa nek duitnya oke bahagia? Ora karuan, Pak. Coba niku yang ngoplos Pertamina kuwi. Gaji sesasi 46 miliar, Pak. Kurang apa meneh kowe? Gaji sesasi 46 miliar, Pak. Kuwi kok ke kuaci, Pak, sampe lambene rusak ora entek-entek. 46 miliar kuwi wis korupsi. Kuwi wis korupsi. Kenapa? Ya ini sikap qanaah ini. Merasa cukup ini yang mahal harganya. Maka Kanjeng Nabi betul-betul menyatakan yang namanya kaya itu bukan kaya harta tapi kaya jiwa. Kita boleh, Pak, punya cita-cita 2 mobil misalnya bagi yang belum punya mobil. Boleh kita punya cita-cita punya mobil, tapi kita sehat jalan kaki. Oh, itu harus disyukuri. Kita punya cita-cita punya rumah bagi yang belum punya rumah. Tapi kita bisa ngekos iso nunut ning mertua. Oh, itu nikmat, Pak. Tidak semua orang bisa. Mungkin kita punya cita-cita ini itu. Tapi apa yang diberikan oleh Allah jangan sampai untuk tidak disyukuri. Ya, kalau mbah-mbah kita itu kan apapun kondisinya, ya, apapun dalam kondisi apapun mbah-mbah kita itu mengajarkan untuk selalu bisa mencari celah bersyukur. Bahkan dalam kondisi musibah sekalipun. Kecelakaan di jalan biar alhamdulillah sing remuk mung motore wonge selamat. Orangnya luka, orangnya lecet-lecet, alhamdulillah mung wong tuane anake ora apa-apa. Mencari celah untuk bersyukur. Mencari celah untuk kita bersyukur pada Allah. Ya. Ini adalah sifat qanaah. Jadi mungkin di dunia ini kita nelongso, Pak Bu. Terutama kita yang dianggap misalnya merasa diri kita tidak mampu, merasa kita miskin. Mungkin di dunia itu nelongso, Pak. Tapi di akhirat Allah akan membahagiakan. Jadi kalau dalam hadis itu, Pak Bu, orang miskin itu masuk surga duluan 500 tahun daripada orang kaya, Pak. Wong sugih-sugih iki jek antri, jek mumet-mumet. Orang-orang yang dulunya miskin di dunia itu langsung bledeng mlebu surga. Wes seneng-seneng ya. Wes ketemu widodari, wes ketemu sungai-sungai susu macam-macam. Kenapa, Pak? Ya ibaratnya itu orang miskin sama orang sugih duit itu seperti dengan swalayan. Kalau orang swalayan, orang sugih itu masuk ke Superindo misalnya. Oh, karena sugih duit, kabeh iso dijikuki. Pengen kuwi jikok, pengen kuwi tuku, pengen ki jikok lebone keranjang, ingin meneh check out iki tuku. Ndedit, Pak. Tapi bagi kita sing ora ndedit mlebu swalayan ya isine mung nyacat tok. Iki opo semene larange gak karuan. Delok meneh iki opo? Ya memang enggak bisa beli. Tapi penentunya adalah nanti kalau keluar, nanti kalau pulang. Bagi kita memang enggak bisa beli, tapi nek meh balik ya tinggal balik.
tinggal pulang, wong ora tuku apa-apa ora didit. Tapi bagi orang yang kaya yang tadi beli-beli, meh balik stop sih neng kasir. Kasir harus bayar. Ya nek di dunia Pak bayar rampung. Tapi di akhirat orang membayar, enggak cuma ditanya belanja apa, tetapi akan ditanya ini uangnya dari mana dan untuk apa. Ditanya ini uangnya dari mana dan untuk apa. Wong kita ini ke Indomaret Pak misalnya, ditanya 3 pertanyaan saja kita kadang wis suweh Pak. Kita beli nih air mineral, ada membernya Pak. Loh pertanyaan pertama ada membernya. Padahal ke susu serak ngelak, nggak ada Mas. Pulsanya sekalian Pak, ora Mas. Ini Pak tebus murah, ora. Jadi tawani men. Itu aja pertanyaan baru 3 promosi, kita wis jengkel. Apalagi besok di akhirat kita ditanya satu-satu tentang uang-uang kita, tentang rezeki-rezeki kita dari mana dan untuk apa. Wah tentu tambah mumet sekali. Jadi memang Allah mengkodratkan manusia itu memang rezekinya beda-beda. Tinggal kita sekarang adalah menjadikan diri kita qanaah, merasa cukup. Boleh punya cita-cita, punya impian, boleh punya goal setting planning boleh, tetapi nikmat-nikmat yang Allah berikan, itu adalah harus kita syukuri. Tidak boleh kufur nikmat, tidak boleh kita mengabaikan gara-gara belum mendapatkan apa yang kita inginkan. Ini qanaah. Yang ketiga adalah wara'. Wara' adalah menahan diri dari yang subhat, tidak jelas, apalagi yang haram. Puasa Bapak Ibu mengajarkan pada kita untuk bisa menahan diri. Jangankan dari yang subhat, dari yang haram, yang halal saja kita bisa menjaga diri. Kita siang-siang hari Ramadan atau nanti pulang di masjid, di meja itu masih ada gorengan apa itu dari sahur yang tadi. Kita tahu nih Pak, gorengan halal. Tapi kenapa kita nggak makan? Karena kita tahu batasan. Oh dia ini halal, tapi nanti habis maghrib. Kita ada minuman di meja kita siang-siang, ya ini halal, tapi nanti habis maghrib. Ini banyak makanan minuman bisa halal semua, tapi nanti habis maghrib. Kalau yang dari halal saja bisa menahan diri, seharusnya dari yang haram, dari yang subhat. Jadi dipastikan ibu bapak, rezeki yang kita makan, rezeki yang kita bawa ke rumah, itu adalah rezeki yang halal. Ini untuk kita nih Pak, untuk bapak-bapak dan ibu-ibu. Pak, ini mohon maaf ya Bu ya. Pak, istri itu tidak wajib tahu berapa gaji suami, itu tidak wajib tahu. Jadi kalau misalnya kalau ibu-ibu tanya, Pak, bayaranmu ya aslinya piro tuh? Itu aslinya suami berhak tidak memberitahu. Wes ora usah kakian teko bayaranku dhewe, ditku dhewe. Kowe nek butuh tinggal ngomong. Itu boleh, Pak. Istri tidak wajib tahu berapa gaji suami. Tetapi Pak, istri berhak tahu apakah rezeki itu halal atau tidak. Lah kalau itu harus dijawab. Pak iki aku dikei 1 juta per bulan ini, misalnya 1 juta per bulan ini jadi halal ora? Lah itu harus jawab. Oh halal Bu, wong kuwi saka gajiku bayaranku, aku ya kerja ya apik-apik. Halal. Boleh bertanya. Karena para ulama-ulama dulu yang istrinya solehah itu menyatakan pada suaminya, wahai suamiku, aku dan anakmu insya Allah bisa menahan lapar.
Kalau nggak ada makanan, maka insya Allah kami bisa menahan lapar. Tapi yakinlah suamiku, aku dan anak-anakmu, bahkan kamu tidak bisa menahan siksa api neraka. Maka kalau tidak halal, jangan bawa ke rumah. Kalau tidak halal, jangan beri kepada kami. Lapar iso ditahan, pol-pole mati. Tapi kalau siksa neraka, wah bisa selamanya. Jadi ini namanya waro. Harus cetok apa yang kita makan, ini punya siapa, ini uangnya ini halal apa tidak, itu harus cetok. Saya masih sering menjumpai di berita, Pak, di berita ya. Kalau langsung saya enggak menjumpai, tapi berita di TV. Itu seringkali kalau ada mobil kecelakaan, mobil barang kecelakaan, itu orang-orang yang datang itu menjajah, mengambil. Misalnya ada apa itu box minyak goreng jatuh kecelakaan. Itu kan biasanya barangnya itu kan ditepikan di kayak pinggir. Itu ada yang mengambil jikuin macam-macam. Apa meneh zaman biyen Pak, zaman reformasi 98. Wah, itu toko-toko le Cina, ana sing jiko kulkas, ana sing jiko TV, jiko mesin cuci. Ya ngono ya bangga, Pak. Kowe itu apa? TV, wah aku kulkas. Kita tegas bener. Padahal itu enggak boleh. Itu haram. Sesuatu yang bukan punya kita, oh itu jelas tidak boleh kita ambil. Ya kalau di kampung-kampung kita ya pas musim aceh lah, itu kan derawasi itu ya. Mending kalau bagi bapak-bapak, ibu-ibu yang punya aceh, daripada kok wis tahu kebiasaan, wah iki biasane nek aceh ne wah iki akeh sing nyolong. Aceh ne wah iki ana bocah-bocah sing ngopeki. Nah, mending acehnya langsung aja ditulisi wit aceh ne. Silahkan ambil sepuasnya. Nek perlu wite jabutan. Oh itu biar apa? Biar halal. Ya. Bagi kita anak-anak yang mengambil misalnya, ya dikasih tahu, itu acehnya siapa, udah izin apa belum, udah nembung apa belum, ini penting. Ya. Jangan kayak zaman-zaman cilik saya. Zaman biyen Pak seneng ngopek nyolong pakel. Nyolong pakel, nyolong kue nih. Kalau begitu kumpul sama temennya, pertanyaannya bukan WI sopo atau udah izin atau belum. Pertanyaannya adalah, lo kok si citok? Ngoleh meneh, ben iso rujaan. Nah ini kan parah, tidak boleh gitu. Itu tidak boleh. Jadi ini adalah warok. Kita harus menahan diri dari yang subhat, yang haram. Kalau puasa bisa menahan diri yang halal, apalagi dari yang subhat dan haram. Untuk kehalalan, keselamatan rezeki kita. Yang keempat, yang terakhir Bapak Ibu, adalah yakin. Yakin pada Allah. Bahwa Allah mengawasi kita, bahwa Allah melihat kita. Kenapa waktu wudhu kita tidak menelan air? Ya karena kita yakin Allah mengawasi kita. Kenapa meskipun rumah sepi, suwung, tidak ada apa-apa, tidak ada siapa-siapa, tapi kita tidak mukah, tidak mokel. Ya karena kita yakin Allah mengawasi kita. Kalau Allah sudah tertanam pada diri kita, Allah mengawasi kita, ya insya Allah maksiat-maksiat itu, dosa-dosa itu akan bisa kita kurangi. Ya terus terang lah Pak, kita ini kurang yakin Pak. Kita ini kurang yakin sama Gusti Allah itu beneran Pak. Buktinya apa? Kalau saya tanya nih Pak Bu, bohong itu dosa enggak Pak? Pasti jawabannya dosa. Tapi pertanyaannya, kita sering bohong enggak? Sering. Berarti kita belum yakin Pak. Wah ngerti itu dosa tapi jadi dilakoni berarti kita belum yakin. Yakin tuh seperti misalnya nih Pak, ada trafo atau kabel pating serungat neng di listrik begitu. Misalnya kita ngomong sama temen kita, tak kayak dia 1.000 tolong demen. Saya yakin nggak kan ada yang berani Pak? Kenapa? Yakin itu bahaya.
tak tambahi, tak bayar 10 juta. Tapi tolong trafode kabelnya muten misalnya. Walaupun dikasih uang berapapun nggak mau Kak kita. Kenapa? Karena kita yakin nih, awas tegangan tinggi, resikonya mati. Lah kita melihat dosa itu seharusnya seperti itu. Awas tegangan tinggi, awas dosa tinggi bisa mengakibatkan neraka. Sehingga kita itu bisa tercegah untuk melakukan maksiat-maksiat karena keyakinan kita. Yakin ada dosanya, yakin ada pahalanya. Sehingga kita bisa terhindar dari maksiat. Ini ibu bapak jamaah rahimakumullah yang bisa kami sampaikan. Kondisi takwa kalau kita lulus dari Ramadan, harapan kita nasihat untuk kami dan jamaah sekalian yaitu jadi orang yang tawadu, qanaah, wara' dan yakin. Demikian wallahu a'lam bishawab. Silakan kalau ada pertanyaan kami persilahkan.